Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa Amalina Hilda dengan nomor BP 238. Yang kedua ada Salsabila dengan nomor BP 2032. Selanjutnya ada Lilian Adila dengan nomor BP 2010. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Surat Berharga. Baik, yang pertama ada sifat dan contoh audit surat berharga. Sifat dari audit surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif, surat berharga atau kepentingan lain, atau kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Investasi dalam surat berharga merupakan aktiva lancar atau current asset ataupun non-current asset, tergantung dari maksud dan tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila akan membacakan tujuan pembelian surat berharga. Investasi dalam surat berharga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu temporary investment. Tujuan temporary investment yaitu memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia mudah diuangkan dalam waktu singkat. Contohnya yaitu deposito berjangka dalam waktu 3 bulan atau saham atau obligasi marketable. Yang kedua yaitu long term investment. Tujuannya yaitu menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar dan memperoleh pendapatan yang kontinus sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi, sumber pembelian bahan baku. Menurut PSAK nomor 1 halaman titik 10 IAI 2002, surat berharga adalah diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan neraca, dan jika lebih dari 12 bulan, maka diklasifikasikan sebagai aktiva. Tujuan audit surat berharga terdiri dari 5 tujuan, yaitu yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal contoh yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan pertanggal neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan audit surat berharga. Nah, berikut ada beberapa prosedur dalam pemeriksaan audit surat berharga. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atau temporary dan long-term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. 3. Periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga pemiliknya. 4. Cocokkanlah data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. 5. Periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. 6. Cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. 7. Lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. 8. Periksa perhitungan bunga atau dividennya dan perhatikan dari segi perpajakannya. 7. Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. 10. Adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dan pemberian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. 11. Periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mengetahui klasifikasi atau disclosure dari surat berharga tersebut. 12. Periksa apakah penyajian surat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Dan yang terakhir yaitu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long term investment.
investment yang diperiksa. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.